Hey, what's up guys? Jumpa dengan gue Zan di channel Iconic Cars. Kali ini gue mau bahas sebuah mobil yang bisa menjadi solusi. Kalau teman-teman pengen punya mobil RX-7 atau RX-8, tapi kesel banget sama mesin rotari, nah ini dia nih, Mazda Miata. Dan gue nggak sendirian, gue bakal ngobrol-ngobrol banyak langsung dengan owner dari mobil ini. Karena jujur aja, gue tidak terlalu tahu banyak dengan mobil ini. Maka dari itu gue pengen gali lebih dalam lagi dengan pemilik mobil ini, yaitu Mas Bas. Hey Mas Bas, oke. Halo Mas. Apa kabar bro? Yuk. Nih Mas Bas ini Halo guys. pemilik mobil Mazda Miata. Mazda Miata tahun 2011. 2011 ya. Ini generasi ketiga ya Mas ya? Generasi ketiga NC. NC ya, Iya. kode body NC. Kode body NC. Jadi sekedar sedikit informasi, Mazda Miata ini keluar itu udah 4 generasi sekarang ya 4 Mas generasi. ya? Generasi pertama, kedua, dan ketiga yang ini, Iya. dan ada baru lagi ya? Yang terakhir ND kodenya. Yang seri ND ya, ND, seri ND. Dia Yang lebih lancip gitu. lebih lancip ya bentuknya, dan lebih kecil juga kalau nggak salah Iya, ya, iya. bentuknya lebih kecil Dimensinya ya. lebih kecil. Dimensinya lebih kecil. Kalau nggak salah yang dipakai Fitra Air itu seri yang ini ya? Ini habis itu dijual, habis itu dia beli yang ND. Dibeli di ND. Nah. Kira-kira kenapa tuh? Apakah Nggak, ND lebih bagus? Karena yang ND-nya menurut dia itu adalah satu-satunya di Indonesia yang dimana itu soft top sendiri. Karena ND semua yang launching di Indonesia itu hardtop. Oh, hardtop. Hardtop. That's why dia dapet yang soft top, makanya dia beli itu. Oh yang gitu. NC-nya dijual. Karena lebih rare berarti ya. Lebih rare. Karena atasnya dia pakai soft top ya, Iya. bukan hard top seperti Iya, ini ya. betul, betul. Gitu. Mas Bas, ini Iya. lu pakai udah berapa lama nih Mazda Miata ini? Makanya sih belum lama ya, belum ada setahun lah. kurang Belum lebih. ada setahun ya. aha. Nah, belum ada setahun. Pertanyaan paling basic ya. Kenapa lu pilih Mazda Miata dan seri ini? Oke, tadi lu sempat mention Fitra Eri kan? Iya, Gitu. ah. Sebenarnya gue nggak mau mengkiblatkan diri gue sama beliau gitu. Iya, Karena gue nggak akan kuat ngejarnya. Iya 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 iya. Dia bisa ke sana, nggak akan Iya iya kuat. iya, benar benar. Cuma benar. gitu, secara nggak sadar terinfluence aja Terinfluence. dari apa yang digunakan. Itu yang pertama. Tapi khususnya kenapa gue pakai ini? Sebenarnya di semua mobil yang gue pakai itu tidak pernah direncanakan gue mau mobil tersebut. Oh, gitu. Mostly dari beberapa mobil yang gue miliki semua dibeli atau dimiliki secara mendadak. Secara mendadak aja. Misalnya Tiba-tiba gini, ya, tiba-tiba. Gua pas mau ini, lu tahu gue maunya mobil apa sebenarnya? Tadinya apa? Peugeot 3008. Maunya itu. Maunya Peugeot. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Nah, tiba-tiba ke sini ya. tiba-tiba kesini karena gue Iya. pengen mobil apa yang secara perawatan cenderung mudah, Mm-mm. tapi di jalan diliatin. Karena gue suka perhatian. Iya 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 Ya, iya, benar gua benar. suka perhatian. Kalau gue Nah. beli 3008, harganya lebih tinggi. Harga lebih tinggi. Tapi nggak diliatin. Tapi di jalan Dilewatin biasa-biasa aja. Ya, kalau ini kan leher sampai patah nih. Iya Nol. iya, neck breaker ya, neck breaker ya. Tak, Benar, ya. benar. Iya Udah iya. lewat mesin oleh lagi. set, Iya, iya, gitu. iya, Itu benar-benar. yang lebih kepada ke situ sih. Jadi nggak ada planning secara khusus, tapi lebih ke secara model gue suka. Dan sebelumnya kan gue makanya Eropa terus. Eropa. Jadi, makanya coba Jepang tapi langsung ke sini gitu. Oh ya, kebetulan Mas Bas ini sebelumnya dapat informasi juga pakai E36 ya, dan juga Mas Bas juga selain ada mobil ini ada juga Mercy juga ya. Ya. Ada Mercy juga. Ya, Jadi E200. ada E200 yang Avantgarde ya. Avantgarde ya, itu juga rare tuh. Rare juga Nggak ya. banyak karena yang Avantgarde biasanya E240. E240. Ya. Jadi dari Eropa main-main nih Ya. ke dijual E36 tadinya ya, dijual E36. Sayang sekalinya seperti Sayang itu, sekali. ya. Tadi E36-nya apa tuh? Seri apa? 318. 318 dijual, pindah lah ke Ya. main Jepang-Jepangan. Main Jepang, nih. Jepang kan lebih berisik ya, jadi Lebih saya suka. berisik. Ya. Iya, iya. Oh iya, Jepang itu lebih berisik. kemana-mana itu pikiran Ya. saya ya. Ya maksudnya kan knalpotnya lebih Oh, iya, 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 Raungan iya, iya. mesinnya lebih khas Oh lah. iya iya iya. Oke. Bukan JAF ya? Ya, Japan Adult Vehicle. Japan Adult Vehicle, JAV. Oke. Itu bisa dikat aja gak sih? Oh, enggak apa-apa. Oh, nggak usah ya. Kan mobil dewasa, nggak Iya, mungkin iya, anak iya, kecil iya. main Benar, mobil, benar, ya. benar, benar. Berarti Fitra Eri mungkin endorsannya naik nih abis ini nih. Oh, iya, Karena iya. terbukti kalau banyak banget orang yang terinfluence dari Fitra Eri ya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin sih, influencer-influencer itu memang pengaruhi pilihan kita juga ya. Iya, ya pasti. Karena kan menambah referensi kita terhadap mobil dan bagaimana rasa menggunakannya. Betul, betul, betul. Nah, dari hampir 1 tahun ini nih, waktu pertama kali beli, apa yang dirapihin biasanya nih? So far sih kalau gue pribadi ketika menggunakan mobil gitu ya, tidak akan merubah looknya, tampilannya menjadi jauh lebih berbeda, apalagi dengan aksesoris-aksesoris yang tidak original gitu. Iya, iya, iya. Gue sukanya tampilan original. Paling yang basic itu adalah velg atau keceperannya. Oh, iya, iya. Udah itu Fitmentnya, aja, iya. fitmentnya. Karena jujur gue lebih suka mobil yang
membumi gitu. Ya. Oh iya rata di jalan ya. Jadi, slow di jalan. Ya. Karena polusi tidur gesrok. Gesrok ya itu kan? kayak sensasi-sensasi. Kok orang susah banget nyusahin diri sendiri ya? Saya suka menambah cicilan dan suka menambah sengsara di jalan. Iya. Tapi memang uniknya di situ anak-anak mobil ya. Iya. Suka banget nyusahin diri sendiri ya. Iya. Mesin sehat-sehat, Iya. dimodif-modif. Modif-modif. Jadi ada masalahnya. Jadi ada alasan buat ke bengkel ya. Kayak kok udah lama nggak ke bengkel nih, pengen ke bengkel lah. Iya, gitu padahal ya. cuma jenuh aja di rumah. Oh berarti ini cuman fitmentnya aja ya? Ini Iya. velg orisinil ya? Semua original, even nggak ditambahin spacer juga untuk bikin ban keluar, hanya coil overnya aja dipasangin ke sini gitu, pakai ISC. Cuman pakai coilover ISC aja ya. Sisanya masih original. Original, full original ya. Berarti mainnya memang original look. Terus audio palingan ya. Kalau misalnya. Audio pun dia kan sudah Bose ya. Oh iya. Secara kualitas audio sudah lumayan bagus, tapi dengan catatan kita jangan menggunakan radio lokal karena siaran radio kita kan kualitasnya terbatas. Gitu. Jadi kalau pakai kayak Bluetooth atau aux itu baru jernih. Masih oke-oke aja ya, masih aman ya. Nah, kalau RX-8, RX-7 otomatis menurut gua ya, gua pribadi ini mungkin arahnya ke sana ya. RX-7, RX-8. Memang nggak bisa dipungkirin dua mobil itu legend ya. Iya, betul. Mau generasi keberapapun, apalagi RX-7 ya. Iya, kan? betul. Nah, cuman memang RX-7, RX-8 itu dengan mesin Rotarinya yang memang bikin nama RX itu lumayan rusak. Ini bisa dibilang salah satu solusinya lah. Nah, menurut Mas Bas sendiri nih, gimana performa dari mobil ini? Ini kan 2000 cc ya? 2000 cc. 2000 cc NA. NA 2000 cc. Gimana perasaan kekuatannya? Sebenarnya mobil ini itu kan tadi kalau ngomongin soal RX-7 dan RX-8 gitu ya. Si MX-5 ini sebenarnya dia historically dia tuh roadster yang paling laris di dunia. Jadi dibanding Z4, SL gitu ya. Ini termasuk yang paling laris di dunia untuk penjualan dari sisi roadster. Tapi kalau kita ngomong performa, itu sebenarnya dari cc yang disajikan 2000 cc itu dia ini kalau kita mau jujur ya. Iya. Agak kurang ngegigit gitu untuk level mobil yang kelihatan sporty banget gitu. Jadi kayak untuk nyentuh 100 aja tuh kayak agak lama effort, ya. Butuh effort. Mana nih gitu. Tapi memang kalau untuk kenyamanan berkendara, kemudian handling itu enak banget. Tapi memang kalau kita mau kebut-kebutan, better nggak usah naik ini sih, karena memang sayang kebut-kebutan dan memang untuk akselerasi mesinnya di cc yang 2000 itu di bodi sekecil ini, menurut gue pribadi agak kurang ya. Kurang ngebus lah kalau nggak diapa-apain ya. Ya kalau misalkan buat perbandingan awam ya. Iya. Kalau misalkan MX ini kan mungkin teman-teman mungkin jarang bisa membandingkan gitu. Kalau dibandingkan dengan mobil sebelumnya Mas Bas sendiri, BMW E36 yang 1800 cc dengan ini? Jauh. Sama-sama tarikan belakang, cc-nya dia lebih kecil, 318 saya itu 1700 juga gitu. Iya, 1000. Dia lebih cepat untuk akselerasinya. Enak akselerasi lebih cepat. Tarikan bawah dan di atas masih ngisi. Kalau ini di bawah aja, di atasnya kok nggak ngisi gitu ya. Padahal 2000 cc gitu. 2000 cc padahal ya. Itu dia mungkin karakteristiknya, jadi kerasa banget ya di situ. Meskipun cc berbeda, tapi kan basic tune-nya dan bagaimana setting mobilnya kan pasti terasa lah. Berarti teman-teman bisa bayangkan sendiri kalau mobil ini, Mazda Miata ini tidak lebih kencang daripada yang E36. E36 yang 318. Menurut saya kayak gitu. Iya. Semuanya karena pengalaman. Kan pengalaman pribadi ya. Mungkin teman-teman di luar sana yang belinya, mungkin ada yang jawab, MX-5 lu aja rusak kali atau gimana kan kita nggak tahu. Ini kan pengalaman pribadi Mas Bas sendiri. Oke, Mas, gue boleh lihat mesinnya nggak nih, Mas? Boleh, ayo. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Yuk kita lihat mesinnya yang apa kadarnya. Tapi kalau secara bentuk mundurnya modelnya kayak posisi-posisi RX ya? Iya. RX kan posisi di sini juga. Di sini. Dia agak mid engine ya? Iya, betul. Nggak terlalu ke depan gitu. Iya, betul. Jadi ruang mesin di sini nih masih banyak banget nih. Iya. Buat mekanik lumayan enak buat ngerjain depan. Karena kan ini kalau dibuka udah kosong banget ya. Betul. Cuman pas ngerjain belakang aja nangis nih. Sempit sekali. Jadi beberapa kayak misalnya ada servis apa segala macam, nggak semua mekanik mau dan bisa untuk kesini karena memang ruang mesin dan konfigurasi mesinnya kan sempit ya gitu, dan bodinya juga kecil, jadi memang butuh effort dan spesialis khusus gitu, yang paham loh. Tapi udah ada rekomendasi bengkel sendiri?
Kalau bengkel, gue biasanya langganan dari yang sebelum-sebelumnya sih. Oh, dari Tidak sebelumnya. dari brand bengkel tertentu, tapi lebih ke mekaniknya. Oh, kayak mekaniknya, gitu. Ya, ya. bukan spesialis di Enggak. Mazda ya? Enggak. Tapi memang dia biasa untuk mengerjakan mobil-mobil yang tidak biasa. Oh. Biasa mengerjakan mobil-mobil yang tidak biasa. Tidak biasa. Iya. Oke. Oh, berarti standarnya juga udah ada strut barnya juga. Iya, iya, Ini udah 2000 ada. cc, 4 silinder, tarikan depan, Belakang. tarikan belakang, sorry, Iya, tarikan tarikan belakang. Terus juga NA. NA. Oh, ini aki di sini ya? Ini aki. Aki di ini filter. depan gitu. Ini filternya gede banget. Iya. Oke. Ruang mesinnya termasuk lumayan tidak terlalu penuh ya sebenarnya Iya, iya. sih, karena di sini masih banyak Masih, kosong iya, ya. betul. Ya termasuk lumayan sederhana ya hitungannya ya. Ya, makanya salah satu pertimbangannya gitu ya, kenapa ngambil ini, secara electrical, secara mesin itu sebenarnya nggak jauh beda sama Mazda pada umumnya gitu ya. Iya, benar. Dibandingkan mungkin Eropa lain yang mungkin dari segi electrical dan konfigurasi mesin yang cenderung lebih kompleks. Gue Iya, nggak bilang rumit tapi kompleks. Ya, gitu lebih aja. kompleks. Kalau gue pribadi, gue lebih prefer mobil-mobil seperti ini karena untuk maintenance-nya lebih mudah sih, Ya, iya, ya lebih kan? mudah, ya. Karena semakin banyak teknologi lu cemplungin, otomatis maintenance-nya makin semakin tinggi Pasti gitu kan. kenyamanan, performa mungkin terasa lebih baik. Iya, tapi iya. kan dari sisi maintenance yang perlu dibayar dari situ. Benar, kita harus bayar apa yang kita nikmatin sih. Betul Benar, ya. Kan makin bagus makin mahal. Benar, Iya, setuju makin gua. bagus makin mahal. Iya, makanya makin sederhana. Sebenarnya bilang sederhana juga enggak Iya, iya. gitu. Cuman enggak seperti mobil. Ini kan mobil sport ya. Iya, iya. Bayangannya kan image-nya ini mobil Iya, sport, iya, iya. otomatis complicated segala macam. Nah, kebetulan gue juga suka bongkar-bongkar, Mas. Oh, gitu. Suka bongkar-bongkar. Jadi gue biasanya gue ada beberapa project juga di rumah gitu kan, dan gue biasanya buat ngerjain mobil tuh ngerjain sendiri biasanya gitu, suka bongkar. Dan gue ngelihat ini lumayan bahagia juga, nggak ngerepotin nih. Iya, Bayang iya, kalau iya, misalkan punya ini nggak terlalu complicated lah Iya, gitu. Jadi artinya kita beli Mazda Miata ini kalau ada rusak-rusak dikit mungkin masih oke kali ya. Iya. Gitu. Nah, kalau mungkin nanya maintenance apa segala macam, kalau gua nggak suka bongkar-bongkar. Juga suka bongkar-bongkar ya. Pokoknya yang Sukanya penting pakai tahu aja. beres ya. Tahu beres, tahu beres. Sukanya pakai aja. Tapi pernah ada yang diganti nggak nih selama lu pakai hampir 1 tahun ini? Lebih ke ini aja sih, yang berjalan aja sih, kayak Oh, misalnya moving part aja ya? Iya, moving part aja. Kalau untuk yang lainnya tidak di-convert atau diganti dengan yang lebih upgrade atau apa gitu nggak pernah. Enggak, maksudnya mungkin pernah ada injektor pernah kena atau gimana? Nggak lebih pernah ke kena. ini. Sekarang engine check lagi kadang nyala, kadang enggak, itu karena sensor oksigen. Oh, sensor oksigen kena, Jadi tapi wajar. itu harus kan entah dibersihin atau diganti Ya, gitu. biasanya dibersihin aja sih, kadang-kadang sih Kan aman ya. Karbonnya kan. Iya, karbonnya udah numpuk jadi dia nutup tuh Iya, sensornya betul, tuh gitu. Oke. Terus kalau untuk spare part yang moving part itu termasuk gampang nggak nyarinya? Oke, kalau untuk gampang sebenarnya susah gampang ya. Susah Tapi gampang lebih ya? ke gini, ketika ada harganya tidak biasa. Oh. Jika dibandingkan dengan mobil-mobil daily. Mobil umumnya ya, Mobil-mobil gitu. Jepang lainnya ya, Iya, iya. gitu. Jadi ini kan punya kemiripan sama CX-7 dan Biante sebenarnya. Sama Biante, Beberapa mirip-mirip ya? partsnya, ya. Tapi memang ada yang nggak bisa kayak si sensor oksigen itu ya harus si Miata ini dengan kita ngelampirin kode bodinya untuk bisa tahu ini adalah parts untuk itu. Oh, Nah, nggak bisa substitusi, nggak bisa? beberapa parts bisa, beberapa parts kayak yang tadi itu nggak bisa. Jadi harus memang punya Miata ini atau yang nyari copotan yang mungkin masih bagus kondisinya. Iya, iya, Kayak iya. gitu. Karena kan mobil ini kan kadang-kadang ada yang mesin ini dipakai mobil yang lain Iya, iya, gitu. iya. Kayak contoh ini kan kalau kita lihat depan sini kan ini Mazda 2 punya ini. Iya, betul. Ini punya Mazda 2 ini. Jadi kalau ini pecah ya lo nggak usah pusing kan. Ada Mazda 2. Mazda 2 ada. pakai, iya. Jadi triknya gitu kalau ke bengkel. Sebutnya Mazda 2, Iya. jangan punya Miata. Nanti Kalau bisa- Miata harganya ini- tinggi ntar. Enggak, gue selalu bilang gini, mobil apa? Mazda gitu. Iya. Biar gue dikira typo, CX-5. Cek 5 bukan MX-5 ya. Bukan. Terus pas datang, oh saya salah. Ketik saya. Salah gitu. ya, Iya. tahu aja Padahal MX5. M, ya. Ya, oke. Berarti nggak pernah ada masalah nih ya? Moving part segala macam Iya. aman-aman aja So ya. far sih, alhamdulillahnya ketika dipakai cenderung lebih aman sih dibandingkan mobil Eropa gua yang lain. Yang Itu apalagi ya 36 lah ya. Justru gue E36 itu E36 dari awal malah beli nggak? udah lebih dari 2 tahun make, Heeh. nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah? Cuman isi bensin, ganti oli, sudah. Udah Malah aman gue tuh. pikir itu mobil yang paling tidak bermasalah. Iya, iya. E36. Buat anda yang bilang E36 bermasalah, Iya. udah ada buktinya. Ternyata tidak sebermasalah itu ketika ya ada harga ketika lu mendapatkan barang yang dengan kualitas bagus, karena cenderung lebih murah untuk mendapatkan barang yang lebih mahal tapi kondisinya bagus dibandingkan harganya murah tapi kondisinya perlu perbaikan, karena nanti di total pasti lebih tinggi harga perbaikannya Benar. mobilnya harganya murah. Betul. Itu. Jadi bukan E36 yang gelap, Anda yang gelap. Oke, Mas. Yang paling amaze dari mobil ini kan sebenarnya menurut gua ada 2 hal ya. Ya, Ada 2 hal dari mobil ini yang spesial, yaitu 2 pintu dan convertible. cover. Yes. Ya. Nah, kita masuk nih, Mas. Boleh, Ke interior nih, Mas. Yuk kita Oke. masuk. Nah, ini dia. Coupe.
2 pintu. Ya. Udah, wah. Selonjor guys. Ini standar nih ya? Standar ting-ting. Standar udah Recaro loh. Kita coba top down ya. Oh ya. Kalau ngomongin roadster gini nggak afdol kalau nggak di top down. Benar, benar. Audio di. Oh iya, sorry. Yoi. Itu dia. Ganteng kali. Esensinya. Yoi. Wah, ini emang sporty banget sih. Emang stylenya sporty banget ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan ini kalau lu ngantuk nggak bisa selonjoran, Pak. Nggak bisa selonjoran. Karena udah mentok nggak ya. bisa rebahin ya. Jadi lu naik mobil ini nggak boleh ngantuk. Nggak boleh ngantuk udah. Fix ini buat nongkrong, buat pacaran ya. Buat nongkrong banyak. Dan lu nggak bisa expect dia harus bawa banyak penumpang. Karena kayak lu nggak boleh nebeng, sorry gue. Oh sorry ya, iya benar. Gue cuma bisa berdodong. Emang lu naik Honda Beat? Enggak ya. Enggak. Terserah deh. Gitu. Padahal enggak. Jadi kalau kita jalan nih, ada yang cewek satunya mau bawa temennya, sorry nggak bisa. Sorry, nggak bisa, Kamu ya. naik taksi aja ya. Nggak bisa nebengin, sorry ya. Ini buat pak boy kayaknya cocok nih ya. Ya, pak juga boleh. Pak juga boleh. Itu nama daerah beda. Ya, betul. Tapi emang asli keren sih, keren ya. Keren. Ini posisinya masih standar loh, Ya, standar iya. tapi udah Recaro, udah Ya. bucket seat Ya, ya, juga, betul. udah enak banget. Dan ini Matic ya, Ini Matic, Matic. 6 percepatan, 6 speed. 6 speed. Ya. 6 speed. Dan memang dia ada manualnya nggak? Dia kalau versi di luarnya itu ada versi manualnya. Justru memang yang paling laris itu yang manual. Tapi Manual, memang ya? yang masuk Indonesia itu hanya yang Matic aja. Matic Kalaupun aja. ada yang manual dia memang dari importir umum sih. Oh gitu, Ya. Oke. Terus di sini juga sedikit banyak nggak beda jauh ya, nggak, karena memang desain Mazda juga. Ya kurang Sama lebih kayak gini. ini ya Mazda yang lain gitu ya, Ya, nggak si terlalu jauh. AC-nya pakai ngedit Ya, turbin betul, bulat kayak gini. benar. Ini juga tidak terlalu soft touch, enggak juga Enggak, ya. Ini udah hard touch semuanya. Iya. Mungkin yang gua rasa agak sedikit soft ini, tapi kalau lu tekan-tekan banget aja. Tapi kalau Iya, ini iya. tuh keras banget. Kalau itu agak Iya, sedikit lembek gitu. Di sini masih ada fabric nih, Iya, masih ini ada fabric, gitu. fabricnya. Sebenarnya secara kalau menurut gue pribadi secara interior tuh tidak terlalu eksentrik gitu ya, kayak mobil sport lainnya, dia fungsional aja. Fungsional aja. Tapi memang yang paling gue suka adalah dia masih kayak memperhatikan dia ada sun visor. ya. Kemudian ada kacanya juga, jadi masih memperhatikan kenyamanan seperti ini gitu. Iya, jadi kalau bawa cewek masih bisa ngaca lah ya. Yang bisa ngaca, ya minimal dari depan nggak kelihatan banget itu cewek. Iya, Itu iya. siapa ya? Kok sama yang kemarin beda? Kayak gitu. Iya. Oh, tapi ini mobil nggak bisa buat selingkuh ya? Nggak bisa karena kan bening. Jadi Iya. gini, kemarin lu naik ini kayaknya bukan sama Bukan cewek sama lu gitu, deh, iya. ketahuan gitu. Betul sekali. Iya. Dan kebetulan teman-teman ini Mas Bas juga gunain mobil ini bareng istri ya? Iya, betul. Bareng istri. Nah. Nanti juga Niki bakal ngobek-ngobek tuh, ngobrolin bareng istrinya Mas Bas. Gimana sih, kenapa sih mengizinkan Mas Bas suaminya yang ya. untuk membeli mobil yang tidak reliable ini ya? Iya. Gitu. Nggak, sebenarnya bukan mengizinkan, tidak ada alasan untuk menolak. Oh iya. Tidak berani untuk menolak. Iya. Interior ya oke lah gitu Iya. kan. Memang tujuannya ini style mobil sport ya. Iya, betul, Jadi betul. kalau lo mau ngincer nyaman duduknya ya tentu nggak bakal ketemu Iya, di sini iya. ya. Tapi memang Gitu. kalau gue pernah bawa ini terakhir paling jauh tuh ke Cirebon. Ini kayak biasanya kan dalam kota segala Iya, macam. Gue iya. pernah jauh ke Cirebon. Secara posisi duduk dan mengemudi ini lebih nyaman gue bahkan dibandingkan gue di rumah bokap gue pakai expander. Expander. Gue pakai jarak jauh itu agak capek. Oh lebih capek malah. Padahal expander nih. Iya. Karena- Harusnya lebih nyaman ya. Iya harusnya, tapi memang karena posisi duduknya setirnya kan dia menghadap ke badan kita, tidak tegak, kaki bisa selonjor. Mungkin yang membuat tidak begitu nyaman kan suspensinya yang sedikit lebih keras ya. Ya. Karena kan mobilnya cenderung sport gitu. Iya. Tapi memang secara posisi duduk, kepegalan kaki dan lain-lain itu cenderung lebih enak kok. Lebih kalau enak jarak ya? jauh ya gitu aja gitu. Lebih enak, jadi tidak melulu ya. Maksudnya bentuknya iya, seperti iya, ini, iya. sempit seperti ini belum tentu lebih capek juga gitu kan. Lebih mungkin kalau dari sisi pembawaan barang gitu mungkin ya. Oh ya, lebih nggak bisa, sedikit, ya. harus Tapi lebih kalau untuk kenyamanan berkendara dari posisinya tuh cenderung ini lebih enak. Lebih asik ya. Ya. Jadi menurut Mas Bas sendiri, buat daily enak nggak? Buat daily sebenarnya ini tuh diciptakan memang untuk daily. Untuk daily ya. Untuk daily Untuk di sananya tuh di Eropa atau di Amerika ini tuh untuk daily karena Untuk memang daily. kan ya secara suspensi dia lebih tinggi. Kayak kita aja nih yang dipendekin jadi akhirnya Iya. nggak enak buat daily. Tapi kalau di luar pun
dipakai untuk daily. Malah justru ini buat daily ya, Iya, malah. iya, Iya. Karena memang mungkin RX-8, RX-7 malah yang bukan buat daily ya. Ya mungkin ya kan dari sisi lebih boros oli segala macam. Ya betul. Terus juga kan umur mesinnya yang terkenal lebih pendek ya. Ya betul. Ya, ini juga 2000 cc NA bisa dipakai lu siksa pun masih aman ya. Iya. Untuk daily yang akselerasi mendadak Iya, atau apa segala masih macam aman benar. Cuman ya itu tapi sport juga masih ada cup holder ya, gitu, nah ini masih ada aman. cup holder. Kemudian di sini kalau dibuka kita masih dapat 2 cup Iya, holder masih ada juga. cup holder lagi. Di sini kita dapat kompartemen untuk naruh barang gitu, meskipun tidak besar. Dan uniknya di sini di Mazda Miata ini kalau buka tangki bensin biasanya kita kan di bawah jok ya atau di samping pintu. Ini kita di sini. Oh, di sini ya? Ada tuasnya. Jadi kalau kita tarik nanti baru kebuka. Kap bensinnya kebuka. Oh, berarti kalau minjem akan pusing Akan gitu. pusing kalau nggak nanya-nanya dulu apalagi langsung ambil kunci. Iya, Kalau iya, ambil iya. kunci dah stres. Posisi bensin di sini di mana bensin? nih? Iya, gitu. Dan untuk konsumsi bensin sendiri gimana menurut Mas Bas? Kalau untuk 2000 cc dengan bodi yang sekecil ini menurut gua cenderung lebih boros. Malah boros ya? Ya hitungannya, dibandingkan mungkin cc-cc lain dengan ukuran bodi yang lebih besar. Lebih besar gitu. Mungkin gua nggak tahu exact angkanya tapi kalau dirasa-rasa sih mungkin di 1817 kali. 1817 2000 cc badan sekecil ini hitungannya lumayan lah ya. Ya, lumayan boros ya. Iya, gitu, dibandingkan lumayan mungkin boros. yang lebih besar dengan Ya. cc yang sama. Ya, karena gua kebetulan pakai Galen 2500, bodi lebih besar aja ya segituan juga Iya, gitu. iya, 1718 gitu. Emang boros sih. Iya. Emang boros. Tapi maksudnya tenaganya kan oke gitu Iya, Pak itu Bar. spending sama tenaga. Iya, Jadi gitu. nggak apa-apa. Iya. Kalau boros iya. Iya, benar sih ya. Tenaganya juga oke. Iya. Kalau boros boyo jangan beli. Iya. Tapi dengan gaya bawa yang agresif atau gimana? Oh enggak, gue cenderung di jalan tuh tidak ugal-ugalan sih. Oh, enggak ugal-ugalan, lebih rileks aja santai mungkin ya. kalau mentalnya motor tapi bawa mobil begitu kali ya. Tapi kalau gue sih Iya, alhamdulillah. iya. enggak. Alhamdulillah enggak ya. Iya, iya. Kalau gua pakai Galen dengan mental ugal-ugalan 1.4 lah. Nah itu dia tuh. Kacau. Karena bener kalau pakai Galen tuh lu bejak itu bensin berkurangnya berasa. Langsung kayak Kelihatan. Loh, kok ini yang naik gitu? bukan cuma RPM tapi jarak bensin turun. Jarak gitu. bensin turun juga. Iya. Wah, gila. Gitu ya. Iya. Oke, kita ngeliat ke belakang kali Mas ya. Boleh. Nah, kalau untuk bagasi sendiri kayaknya nih nggak terlalu besar ya, berarti ya. Karena kan ini prediksi gue ya. Iya, karena iya. dia ada atapnya masuk ke dalam berarti ya. Ya. Nah, ini nih sukanya gue kenapa gue pada akhirnya milih Miata. Ah, Sebelum pada akhirnya gue milih kesini kan gue riset dulu nih Ya. roadster yang lain ya. Ada Z4, ada SL, dan ada Miata. Ya. Gitu. Nah, di antara 3 mobil itu yang gue riset ini adalah justru yang bodinya paling kecil, tapi justru bagasi dan kompartemennya tuh paling besar dan paling besar banyak. ya. Surplank sendiri kayak gitu. Oh, Jadi bayangan kita ketika top down itu kan Ya udah atapnya penuh ya dia harusnya masuk ya. ke bagasi, tapi yuk kalau kita Ya, lihat coba kita lihat. ya. Nah, di sini. Nah, karena kebetulan gue juga main tenis gitu Oh, ya. main tenis ya. Gue juga Wah, iya. ngajarin tenis gitu. Oh, ngajar tenis. Pelatih tenis. Oh, pelatih tenis. Ya, jadi gue harus selalu sedia perlengkapan tenis di mobil. Oh, iya, Dimanapun oke. gue pergi, gue akan selalu sedia peralatan tenis di dalamnya. Dan alhamdulillahnya ini untuk naruh peralatan tenis sebanyak aman ini semua ya. sangat muat, bahkan masih bisa lebih banyak. Oke. Ini di sini ada 1 2 3 4 5 6 terus ada box juga, ada Iya. sepatu. Terus juga ini ada tas juga. Iya, iya. Masih aman banget ya. Iya. Aman berarti ya di sini ya. Maksudnya masuk semua kebutuhan lu masuk semua ya. Untuk kebutuhan harian yang dipakai harian, Ya. itu juga di sini akan masuk. Tapi untung Mas Bas ini Iya. pelatih tenis ya. Ya, kalau pelatih golf nggak bisa ya. Nah, for your information, Iya. ketika gue beli mobil ini, gue belinya di lapangan golf. Oh, Yang jual main golf, masuk. stick golfnya masuk ke sini. Itu dia. Berarti udah aman. Secara ukuran Untuk size kelihatannya kecil banget ini ya. kecil banget, tapi Iya. jadi gini, sukanya gue di sini adalah kan di sini ada space ya, di sini ada space kurang lebih 50 atau 40 cm Iya. itu untuk menyimpan atapnya. Atapnya. Ya. Dan di bagian belakangnya masih ada lagi space yang sama Heeh. panjangnya. Nah, itu untuk bagasi. Bedanya kalau Z4 atau SL kan atap yang terlipat itu masuk ke Udah ke bagasinya, Ya, ya. jadi kita tidak bisa membawa barang lebih besar Ya, benar, ketika benar. kita tahu kita akan top down di jalan. Iya, kayak benar, gitu. benar, Nah, benar. sedangkan ini sukanya gue adalah ruang untuk menaruh atap dan ruang untuk bagasi itu terpisah. Terpisah ya. Jadi cuman segini itu Iya. atap, segini lagi bagasi. Iya, iya. Dan dia buntutnya jadi agak-agak panjang memang Iya, ya betul. belakangnya. Jadi perbandingan antara Iya. tengah ke depan dan tengah ke belakang tuh ya hampir 60-40 Hampir lah. 60-40 ya benar. Untung bukan pelatih gajah, nggak bisa berarti ya. Pelatih sirkus ya agak Pelatih susah sirkus ya. ya. Minimal saya Iya, buat iya, sepatu iya. gajah itu kan Iya, nggak muat iya, ya. iya, iya. Terus ini ada wingnya, memang wingnya bawaan atau gimana Mas? Nah, kalau wing ini tambahan tapi dari pemilik sebelumnya. Oh, Cuman gitu. memang wing yang
seperti kalau kayak di BMW itu kan ada ya, apa namanya? MTEK gitu ya. Nah, gitu, ini adalah wing yang untuk Miata tapi memang bukan original, ketika beli itu dapat wing ini. Oh Seperti gitu itu, gitu. tambahan. Tapi oke kok, wingnya keren juga kok, Iya. bagus juga. Di sini harusnya ada lampu kayaknya nih ya. Harusnya sepertinya ada lampu. Mungkin sih, Iya. mungkin. Oke kok keren, nggak polos-polos amat ya. Ya itu, jadi supaya belakangnya ada agak sporty. Iya iya gitu iya, lagi. tapi nggak bisa naik turun ya. Itu mungkin Porsche ya, atau Porsche. Xiaomi, mobil Xiaomi ada. di Mobil sini. Xiaomi udah begitu ya. Nah ini Mas, Iya. range harganya berapa nih Mas? Untuk Ya. saat ini ya. Range harga 500 kecil sampai 300 besar. Sampai 300 besar, Iya. antara 300 sampai 300 besar ya, 300 Iya, besar iya, sampai iya. 500 kecil gitu. Civic turbo second lah ya. Ya kurang lebih seperti Gitu itu. gitu ya. Tapi kan kalau compare sama Civic Turbo kan nggak diliatin juga. Iya benar. Nggak, kita bicara harga nih. Oh, harga ya? Harga buat teman-teman kalau misalkan pengen beli mobil, Iya, betul. Kira-kira dapat dengan harga segitu paling Civic Turbo second ya, Ya, paling kurang lebih seperti itu. Terus F30. 30 ya, Pak. F30. F30 aja sekarang 200-an loh. 200-an udah Lumayan, dapat ya. 200 banyak 200-an udah dapat ya. Iya. Nah, terakhir nih Mas. Iya. Worth it nggak pakai ini? So far sih dari kesan atau impresi yang gua rasakan sendiri dengan budget yang dikeluarkan sih itu worth it ya sejauh ini. Sejauh ini. Sih Ya, worth ya, it ya. gitu. Cuman memang Karena belum ada masalah. belum ada masalah dan belum bosen. Belum bosen. Itu PR-nya. Iya. Tapi memang kan kalau memang kita dari awal sudah suka, terkadang kita bisa memaklumi banyak hal lah. Benar, untuk benar. Setuju. pain-nya atau sakit-sakit Benar, yang kita benar. rasakan sih kurang lebih kayak gitu. Ya, cinta kadang menyakitkan. Kadang harus menyakitkan karena itu yang dibilang Itu yang diuji ya? itu wujud pengorbanan. Oh iya iya. iya. Cinta harus menyakitkan karena itu wujud pengorbanan. Enggak, gua nggak mau. Kalau bisa mobil gua nggak rusak-rusak nih. Ya, yang lain aja jangan di mobil. Iya iya iya. Cuman satu hal yang gua lihat ya, kalau dengan duit sebanyak itu, terus dengan pengorbanan sebanyak itu, neck breakernya tidak terbayarkan sih menurut gua. Ya itu. Iya. Karena kita bisa bedakan fungsi sama ya bagaimana apa yang kita cari Iya. gitu kan. Kalau kita mencari fungsi ya mungkin budget segitu Ya, bisa, banyak bisa kita yang belikan lain. even beli rumah bisa atau beli mobil yang Nah. lebih fungsional bisa, buat keluarga besar bisa. Tapi Benar. mungkin karena beberapa orang mencari kesannya itu Benar. ya itu adalah harga yang harus dibayar. Betul, itu setuju itu. Nah itulah quote hari ini teman-teman. Oke, Mas Bas, makasih banyak. Thank you banyak, Mas. Makasih Iya. banyak. Sama. Nanti di konten selanjutnya Diki bakal ngobrol-ngobrol sama istri Mas Bas nih. Ya. Nanti sama ponakannya Mas Bas, sama bapaknya Mas Bas, nanti kita ngobrol juga. Ya? Sama kucing gue juga bisa diwawancarain. Oke, sekian dulu konten dari gua hari ini bersama gua Zan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya. Bye. Making me smile.